Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas seputar pemanduan wisata lintas kota, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian mampu untuk memahami terkait pengertian dari pemanduan wisata lintas kota dan juga terkait prosedurnya. Dimana mungkin pada pengertian kita akan membahas seputar terkait definisi dari paket wisata, lalu jenis-jenis wisatawan lintas kota, dan juga terkait tour leader atau mungkin tour guide. Dan untuk di bagian prosedur kita akan membahas seputar pratur, tour, dan juga pasca tour. Oke, mungkin langsung kita mulai saja. Mungkin mayoritas dari kita itu sudah pernah ya namanya melakukan suatu perjalanan wisata, entah itu di dalam negeri atau mungkin di luar negeri. Dimana secara umum pasti kita akan namanya mengunjungi suatu objek wisata, dimana terkadang ketika kita sedang menggunakan jasa pramu wisata, itu objek yang kita kunjungi itu biasanya lebih dari satu, dan itu dalam jangka waktu 1 hari. Nah, kira-kira nih bagaimana sih pengalaman kalian ketika menggunakan jasa pramu wisata yang memang memandu perjalanan kalian selama perjalanan wisata? Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai pemanduan wisata lintas kota. Seperti yang kita ketahui bahwa pemandu wisata lintas kota itu adalah seorang pramu wisata yang memang mengantar dan juga memberikan informasi kepada wisatawan secara detail terhadap suatu kota. Di mana pramu wisata itu juga diharapkan mampu loh untuk memberikan informasi atau mungkin layanan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata antar kota atau dari satu kota ke kota lainnya dalam jangka waktu sehari sesuai dengan kebutuhan dan juga minat wisatawannya. Mungkin rangkaian jasa dari produk wisata yang disajikan itu memang harus dikemas ya sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan produk jasa yang memang diperlukan oleh wisatawan, dan itu biasanya dibentuk menjadi satu paket wisata. Secara definisi mungkin kita sudah paham ya bahwa paket wisata adalah suatu rencana acara dari perjalanan wisata yang memang telah tersusun secara tetap dan juga dengan harga tertentu yang memang di dalamnya sudah termasuk terkait biaya transportasi, terus penginapan, dan juga terkait perjalanan wisata dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat seputar tour leader atau mungkin tour guide ya. Mungkin secara konsep bahwa tour leader adalah seorang pemimpin rombongan pada suatu perjalanan, dimana tour leader itu diharapkan mampu loh atau mungkin haruslah memahami faktor-faktor yang memang terkait dengan kebutuhan wisatawan, misalnya seperti transportasi, restoran, hotel, dan juga objek wisata. Dimana seorang tour leader juga diharapkan mampu loh untuk sigap atau harus sigap dan juga tanggap dalam melayani wisatawan, dan juga harus memiliki ide dan juga gagasan agar wisatawan itu tidak merasa jenuh selama perjalanan. Oke, dan seorang tour leader juga diharapkan harus dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Oke, jadi harus bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis dari perjalanan wisata lintas kota, di mana jenis-jenis dari perjalanan wisata lintas kota itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan jumlah peserta, dan yang ketiga berdasarkan kelas. Dimana untuk perjalanan wisata lintas kota yang berdasarkan waktu itu mungkin terbagi menjadi 3 ya. Dimana yang pertama mengacu kepada half day tour, atau memang di sini lebih mengkonsepkan tour yang bersifat setengah hari, dimana rata-rata memang berdurasi sekitar 3-6 jam. Dan untuk pilihannya biasanya ada yang namanya morning tour atau tour yang memang dilakukan pada pagi hari, ada afternoon tour yang memang tour yang dilakukan pada siang hari, dan juga saat malam hari yang disebutnya dengan night tour. Dan yang kedua terkait one day tour, dimana pada jenis ini biasanya dimulai dari pagi hari atau mungkin setelah breakfast ya, setelah makan pagi, dan nanti berakhir pada malam hari. Dan yang ketiga itu terkait overnight tour, di mana tour ini memang dilaksanakan biasanya lebih dari 1 hari, tergantung dari minat wisatawan sendiri, seperti itu. Dan untuk berdasarkan jumlah peserta itu terbagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama terkait individual tour, yang kedua terkait group tour, yang ketiga terkait mass tour, dan yang keempat terkait family tour. Dan untuk berdasarkan kelas itu hanya terbagi menjadi 3 saja, yaitu terkait economy class, standard class, dan juga deluxe class, seperti itu. Dan untuk terkait prosedurnya mungkin perlu kita ingat ya bahwa sebelum melakukan perjalanan wisata itu
seorang pramuwisata itu harus memiliki namanya perencanaan yang benar-benar terjadwal dengan baik. Karena seorang pemandu wisata itu harus memiliki sikap yang cepat dan tanggap terhadap segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh wisatawan. Di mana terdapat beberapa tahapan yang memang harus disiapkan dulu oleh seorang pemandu wisata. Misalnya seperti saat praturnya, saat turnya, dan juga saat pasca turnya. Atau sebelum, hari H, dan juga sesudah turnya, seperti itu. Dimana pada pratur adalah seperti kegiatan-kegiatan yang memang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan turnya dimulai. Dan biasanya ini disiapkannya sebaiknya memang kegiatan ini dilakukan jauh-jauh hari ya sebelum turnya dimulai. Dan mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pemandu wisata misalnya seperti terkait dokumennya, misalnya guide ordernya atau mungkin surat tugas dari pemandu wisata. Yang mungkin selanjutnya terkait catatan yang memang perlu diperhatikan dalam operasional. Lalu menyiapkan namanya daftar peserta, susunan program tur, peralatan P3K, peta lokasi, nomor telepon penting, atau mungkin personal grooming dan juga terkait panduan expenses keuangan seperti itu. Dan mungkin pas saat turnya dimulai mungkin ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemandu wisata. Misal contoh, seorang pemandu wisata itu harus memperkenalkan diri dan juga timnya kepada wisatawan pada saat pertama kali bertemu. Lalu seorang pemandu wisata itu diharapkan harus semangat dalam bekerja dan juga diharapkan untuk mematuhi tata tertib yang memang berlaku di tempat wisata. Serta seorang pemandu wisata itu harus namanya menguasai bahasa asing ya, karena terkadang mungkin wisatawan yang akan kita pandu itu mungkin berasal dari mancanegara seperti itu. Dan seorang tour leader atau mungkin pemandu wisata itu pada saat melakukan pemanduan itu diharapkan tidak merokok dan juga tidak namanya menggunakan narkotika, dan itu adalah hal yang memang bersifat fatal. Oke, mungkin kalian juga harus mempersiapkan namanya persiapan terkait guidingnya atau mungkin persiapan terkait materinya. Dan juga kalian juga diharapkan sebagai pemandu wisata itu mampu untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk para wisatawannya. Dan juga kalian juga diharapkan mampu untuk mengetahui tempat-tempat wisata yang memang terkini nih, yang memang diminati oleh wisatawan, dan juga kalian sudah memahami terkait tempat wisata yang akan kalian kunjungi seperti itu. Dan terakhir pada saat pasca tur atau mungkin pada saat kegiatan yang dilakukan setelah tur selesai ini, mungkin seorang pemandu wisata itu harus melakukan hal-hal berikut misalnya setelah tur nih selesai. Misal seperti mengucapkan terima kasih kepada wisatawan, mengantarkan wisatawan kembali ke tempat penginapan atau mungkin tempat tujuan dari pemberhentian akhirnya. Lalu memberikan informasi misalnya jika terjadi masalah yang memang menyebabkan keterlambatan kepulangan. Dan juga kalian juga diharapkan membuat namanya laporan keuangan disertai bukti pengeluarannya. Dan terakhir mungkin kalian akan mengevaluasi kegiatan perjalanan wisata kalian dan juga memperbaiki kekurangannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh terkait paket wisata lintas kota yang memang di sini lebih mengacu kepada sifatnya one day trip. Dan ini sumbernya saya kutip dari sosial media yaitu @traveltrip_id. Di mana bisa kita lihat bahwa harga yang ditawarkan dalam paket wisata tersebut adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh wisatawan untuk mengikuti trip ini. Dengan catatan biaya tersebut hanya berlaku sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan oleh panitianya ya. Dan jika memang keluar dari konteks fasilitas atau mungkin keluar dari fasilitas yang telah disediakan, itu akan menjadi tanggung jawab dari wisatawan tersebut seperti itu. Jadi pastikan informasi yang diberikan kepada wisatawan itu memang harus sejelas mungkin ya, dan minimal mencantumkan informasi misalnya seperti waktu dan tanggal keberangkatan, lokasi meeting pointnya, dan juga fasilitasnya. Dan untuk tugas kalian, silakan kalian cari di media sosial atau mungkin internet terkait half day tour, one day tour, dan juga overnight tour. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya dalam segi fasilitas, harga, jarak perjalanan, dan lain-lainnya? Kalian bisa buat dalam bentuk PPT dan dikirim pada link yang disediakan di grup WA. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.